kita terjemahkan aja dulu ya. Nanti untuk penjelasannya kita sedapatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Ini berturut-turut kita ya, di surat Al-Maidah ini banyak seruan-seruan kepada orang-orang yang beriman ya. Sebelumnya di atas ayat 101, sekarang 105, terus 106 ya. Menggunakan seruan khusus ya untuk kita ya, orang-orang beriman. Alaikum, atas kalian, maksudnya wajib atas kita ini Pak, orang beriman, anfusakum ya, untuk menjaga diri kalian. Jadi kita wajib menjaga diri kita masing-masing ya, dari berbagai macam tindak keburukan yang datang dari pihak kedua, ketiga ya. La yadurrukum, tidak akan apa Pak? Yadurrukum, membahayakan kamu ya, tidak akan membuat kamu mudorot ya, mendapatkan kesulitan, kesusahan, bahaya, bencana, enggak akan ya. Man, orang yang dolla, telah sesat ya. Maksudnya upaya apapun yang diupayakan oleh orang sesat itu nggak akan membahayakan kita apabila kita ini ihtadaitum, apabila Allah telah memberikan kamu hidayah. Jadi nggak akan apa? Nggak akan mempan ya kalau kita punya hidayah, karena Allah akan berpihak pada kita gitu. Makanya hidayah terus dipinta, ihdinas siratal mustaqim, terus kita pinta. Ya, biar orang-orang jahat, orang-orang sesat tidak bisa apa? Memperdayakan kita. Ilallah, kepada Allah. Apanya Pak? Marji'ukum, marji'un ya. Asal kata roja yarji'u, roji'an, kita sering kata rujuk, roji'un ya. Apa artinya? Marji'un ini kata kerja yang dibendakan yang mengandung arti tempat ya. Santri bilangnya isim makan. Isim makan itu kata benda menunjukkan arti tempat. Marji'un, tempat kembali. Kalau roji'un itu isim fa'il, orang yang kembali. Ruju'an, rujuk ya, kembali itu rujuk. Rujuk ya, itu dalam hukum apa namanya? Fikih nikah ya, ada talak, rujuk, cerai gitu ya Pak, rujuk. Marji'ukum, tempat kembali kalian, jami'an, semuanya. Semuanya di sini berarti termasuk orang yang sesat kembalinya pada Allah, yang dapat petunjuk juga kembali kepada Allah. Semua. Yang dolla, yang ihtada tadi ya, yang sesat, yang dapat petunjuk, sama-sama kembali kepada Allah. Fayunabbi'ukum, maka akan diberitakan ya. Naba'a yunabbi'u artinya memberitakan. Ini bukan berita kecil kalau naba'a ya. Kalau berita kecil ya pakainya apa ya, khobar gitu ya Pak. Berita. Kalau ini berita besar. Makanya yang membawa berita itu kalau di dunia para nabi. Nah, nabiun, nah di situ Pak, nabiun itu dari sini. Artinya orang yang membawa berita. Itu nabiun tuh. Jadi nabi itu orang bawa berita. Nah, nanti akan diberitakan pada kalian ya, nanti di sana oleh para malaikat ya. Bima, disebabkan apa yang ya, sini Allah sebenarnya, tapi pelakunya, petugasnya para malaikat. Fayunabiukum, akan diberitakan pada kalian, akan dikasih tahu kalian bima, terhadap apa yang kuntum, apa Pak kuntum? Apa? Kalian doang. Kan ada tumnya. Ya ada kananya ini. Kalau kalian tumnya doang tuh, tum kalian. Ini kan kana antum. Kanaan antum. Adalah kamu sekalian gitu, ada adalahnya. Jadi kana ya, kana yakunu kaunan. Nah itu disingkat kuntum. Asalnya kana antum. Adalah kamu sekalian tak malun apa? Kalian selalu kerjakan. Boleh pakai selalu, ini bentuk mudhari atau continue ya. Jadi semua nanti akan diberitakan, disampaikan ya. Ya, ketika kita kembali pada Allah ya, apapun yang dikerjakan oleh kita, yang baik maupun yang buruk,
yang kecil, yang gede, yang banyak, yang sedikit, semua fayunabbi'ukum. Enggak ada yang terlewatkan, Pak, enggak ada tuh. Enggak ada yang terlewatkan. Mau bentuknya apa saja ya, berbuat baik, berbuat buruk, ya memberi, mencuri sama, Pak. Gitu. Kalau di dunia orang bisa apa menutupi ya dengan caranya sendiri, dengan keahliannya, ya, tapi nanti tidak. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu, ya sama tadi ya, pakai seruan untuk orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Syahadatu bainikum, ya apa Pak? Syahadatu kesaksian ya bainikum di antara kalian. Nah, syahadat kita sering ngomong syahadat, 2 kalimat syahadat ya. Itu syahid, orang mati syahid, sama pokoknya. Kesaksian di antara kalian ya maksudnya perintah untuk menjadikan supaya ada saksi ya di antara kita. Kapan? Idza hadara, apabila telah ya. Nah, ini bukan telah lagi karena ada idza maknanya akan ya, walaupun hadara itu bentuk lampau, tapi kalau masuk idza maknanya istiqbal. Jadi akan datang ya, akan datang ya, bahasa kitanya akan datang. Kalau bahasa Arabnya tadi Pak, hadara akan hadir. Nah, ini bahasa Arab kan, hadir udah di Indonesia kan ya, hadir. Apabila akan hadir, nah itu udah bahasa Quran tuh, bahasa hadir. Kalau bahasa Indonesia akan datang. Apabila akan datang ahadakum ya, ahadakum artinya apa? Apa? Nah, di sini pasnya pakai kepada ya, karena posisinya sebagai objek ya, walaupun posisinya dikedepankan ya. Kepada ya, pertanda dia objek itu karena pakai ahada bukan ahadu ya. Kalau ahadu bagi subjeknya. Ini ahadakum kepada salah seorang di antara kalian. Nah, ini apa yang datang? Siapa yang datang? Al mautu di subjeknya itu Pak. Walaupun belakangan. Ya, belakangan kan? Tuh. Jadi biasanya kan susunan kalimat Arab itu kata kerja, subjek, objek gitu ya. Nah, kalau ini tidak, justru malah objeknya tarik ke depan. Karena ini yang akan menjadi apa? Pembicaraan yang dikhususkan atau diutamakan. Apabila akan datang kepada seorang, apa yang datang? Al-mautu. Jadi al-mautu aktif, Pak, datang, nyamperin ya. Mau waktu di rumah maupun ketika lagi tidak di rumah. Ya. Hinal wasiati ya, ketika al-wasiati berwasiat. Nah, jadi kalau kita mau mati, pertanda-tanda ini bakal mati karena sudah cengap-cengap gitu ya, atau pokoknya sudah parah sakit, nggak nunggu cengap-cengap ya Pak. Nah, itu harus segera berwasiat. Dulu kita udah bahas ya Pak di surah Al-Baqarah 180 ya. Kalau Al-Baqarah 180 malah wajib itu wasiat ya Pak. Wajib. Karena bahasanya kutiba alaikum wasiyah gitu kan. Wajib atas kamu berwasiat. Kalau datang apa? Kematian sementara kita meninggalin harta. Gitu wajib wasiat itu. Jadi ini yang punya harta banyak nih, ya kan? Pak, punya harta banyak enggak? Hah? Loh 12 juta sebulan berasnya doang Pak, banyak gitu Pak. Berasnya beras apa itu? 12 juta sebulan. Berasnya bukan dari bukan Cianjur lagi tuh Pak. Kita paling parahnya master ya. 12 sekeluarga berasnya doang 12 juta anggarannya, Masya Allah. Kita mah paling berapa ya? 200.000. Orang kampung ya. Nah, ini yang punya harta banyak nih ya. Berwasiat isnani. Nah, wasiat itu disaksikan tadi oleh dua orang ya. Isnani, enggak sembarangan 2 orang. Dawa dua-duanya memiliki. Nah, da itu artinya memiliki. Ya, dua-duanya memiliki. Duanya tuh pakai alifnya tuh, Pak. Ya, dua-duanya memiliki adlin. Ya, sifat adil. Adil itu berarti termasuk jujur tuh adil. Jadi enggak sembarangan, saksi itu harus orang yang jujur, yang adil. Minkum di antara kalian. Nah, kumnya ini kembali ke siapa, Pak? Jadi maksud kum ini siapa nih? Hah? Orang-orang yang beriman, alladzina amanu itu. Jadi yang dimaksud minkum di antara kamu yang beriman, gitu maksudnya. Ini namanya rujuk domir.
Jadi kumnya itu nggak sembarangan, tapi di antara kamu, di antara kalian yang beriman. Karena seruannya kan pada kita kan, orang beriman. Maka saksikan dengan dua orang adil di antara kamu, di antara orang yang seiman, yang beriman. Ya. Au akharoni, atau dua orang ya yang lain, ya dua orang yang lain. Ya, kalau akhoro nih, kalau akhiro nih itu yang dua orang yang terakhir tuh ya. Beda harokat, beda arti ya. Kalau akhoro nih dua orang yang lain, kalau akhiro nih dua orang yang terakhir. Atau dua orang lain min goirikum. Nah, dari selain kamu, selain orang yang beriman. Artinya non muslim pun boleh. Boleh ya, saking apanya, Pak? Pentingnya saksi ketika kita berwasiat. Saking pentingnya saksi dan tadi wajib ya. Nah, maka kalau nggak orang beriman boleh. Nah, jadi goirikum selain kamu, selain orang beriman maksudnya. Itu. Yang penting prinsip pertamanya ada apa? Adil ya, dawa adlin. Penting non muslim tadi orangnya adil, jujur. Ya. Jadi harus pilih juga. In antum, jika antum adalah kalian dorobtum ya, kalian dorobtum ya, melakukan apa? Perjalanan ya. Jadi perjalanan yang jauh ya, pakainya doroba. Doroba itu arti dasarnya apa? Memukul ya, memukul. Tapi bisa berarti membuat atau ini perjalanan yang memang sulit ditempuh ya karena jauhnya. Fil ardi, di muka bumi. Nah, dalam keadaan perjalanan mau berangkat maupun pulang ya, sementara kita benar-benar ada masalah di situ, kita mau mati ya. Fa'asobatkum ya, maka menimpamu ya, menimpamu musibah al-mauti, dari kematian itu. Jadi wajibnya berwasiat itu ketika memang jelas kalau kita ada tanda akan datangnya kematian itu. Jadi sudah berasa ya. Kita belum ngerasain karena belum mau mati. Nah, kalau yang ini terasa gitu kan. Bahwa ini nggak tahu bagaimana rasanya ya, nanti gitu kan. Tapi nggak tahu juga kita banyak harta nggak gitu ya. Mungkin kalau kita nggak banyak harta ya nggak tahu juga kali ya. Jangan-jangan itu kan. Jangan-jangan itu. Tapi yang punya harta ini, Jin Allah akan kasih tahu ya. Ya nanti. Jadi apa namanya? Fa'asobatkum musibatul mauti. Ya, ini dalam sebuah perjalanan kemudian menimpa pada kalian musibah kematian, maka kita harus berwasiat gitu ya, dan disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kita. Kalaupun nggak ada, boleh non muslim, yang penting dia adil gitu. Tahbisunahuma ya, tahan keduanya. Nah, keduanya orang apa? Yang goir hukum tadi ya Pak, yang non muslim ya, kalau memang apa namanya harus mereka berdua ya. Di tafsir apa Jalalain disebutkan pegang ya tangannya mereka itu ya, kita tahan ya sambil dipegang tangannya untuk diminta menjadi saksi. Mimba'di, dari sudah as-sholati, sholat. Ya, di sini nggak disebutkan sholat apa, tapi kita bisa baca tafsirnya. Yang saya baca tafsir Jalalain Pak, itu setelah sholat asar gitu ya. Berarti nanti bisa beda ya, kita mungkin baca tafsir yang lain ya. Tapi itu artinya ada satu penafsiran. Imam Jalaluddin menyebutnya mimba'di sholat itu setelah sholat asar. Nah, kita juga sulit juga untuk memahami itu ya. Kenapa? Karena bisa jadi kasusnya kita mau matinya bukan sebelum asar kan? Bisa juga sebelum zuhur, ya sebelum zuhur kan? Seperti itu. Bisa juga sebelum zuhur, seperti itu ya. Tapi kita nggak boleh menolak itu ya, karena penafsiran itu sah-sah saja. Dan dia adalah orang yang berkompeten. Dan tafsirnya dia rujukan ulama-ulama di dunia ya. Itu tafsir Jalalain itu. Fayuk simani, maka keduanya bersumpah. Nah, sumpahnya bila atas nama Allah. Berarti taruhlah mereka itu berarti orang yang bertuhankan sama walaupun non muslim. Itu berarti ahli kitab ya, Yahudi atau Nasrani. Ya Pak? Yang Tuhannya sama kan orang Yahudi Nasrani, ya kan? Yang Yahudi dengan kitabnya apa? Taurat, ya, Nasrani dengan kitabnya Injil, Tuhannya sama-sama Allah gitu.
Jadi kalau yang Tuhannya matahari ya nggak bisa gitu kan harus bilah tadi kan, harus bilah kan ini kan, bilah berarti bersumpahnya atas nama Allah, nggak demi matahari gitu kan, nggak bisa itu, atau demi sang yang apa gitu kan, sang yang apa, sang yang nggak bisa gitu kan, sang yang ini nggak bisa. Harusnya ini bilah tadi ya. Jadi walaupun non muslim bersumpahnya atas nama Allah itu. Inir tabtum, jika kalian ragu, ya jika kalian ragu dia tidak apa Pak? Bakal berlaku jujur atau berpegang teguh ya, apa namanya kesaksiannya gitu ya, pokoknya gitu ya. Dia berjanji tapi nggak pakai sumpah, kita udah yakin ya nggak usah. Tapi kalau kita kurang yakin diminta sumpah, diminta sumpah tadi kan. Kalau tadi kan yang muslim kan nggak diminta sumpah kan, nggak dimintain sumpah kan. Kalau ini dimintain sumpah gitu kan. Kalau non muslim ya kita nggak mintain sumpah. Tapi ini yang non muslim kita mintain sumpah. Itu. Ini tabtum, jika kalian ragu, la nashtari. Nah ini ya. Jadi kira-kira demi Allah gitu ya dia bersumpah. La nashtari, kami tidak akan menukar bihi dengannya ya isi apa yang dia saksikan tadi, misalnya yang mau mati bilang tolong ini nanti kasih ke istri saya, ini kasih ini apa, sampaikan gitu ya Pak, ini saya punya utang nih tolong dibayarin, kira-kira seperti itu kan itu. Nah dia bersumpah demi Allah, la nastari, kami tidak akan menukar bihi dengannya, samanan dengan harga, maksudnya dirubah isinya, isi apa wasiatnya nggak Pak, dirubah isi wasiatnya, kemudian dia mengambil keuntungan, ya seperti itu. Nah itu pokoknya dia benar-benar bersumpah bahwa dia la nastari bi samanan, kami tidak akan menukar atau menjual dengannya dengan harga, ya seharga uang gitu ya. Walau kana dza qurba, sekalipun adalah itu untuk kerabat dekat. Wala naktumu, dan kami tidak akan menyembunyikan ya syahadatullah, kesaksian dari Allah. Pokoknya dia akan berbuat benar-benar jujur apa yang dipesankan oleh isi wasiat si orang yang calon mati, yang kemudian nanti setelah mati benar-benar akan disampaikan gitu ya. Inna, sesungguhnya kami, ya ini isi masing-masing isi apa sumpahnya ya Pak. Inna, sesungguhnya kami, idan, kalau kami menukar ya, kami rubah isi wasiat ya, laminal asimin, sungguh kami sungguh termasuk orang-orang yang berdosa. Itu juga waktu itu dijelaskan di Al-Baqarah 181 tuh sama ya. Jadi kalau yang merubah isi wasiat dosanya tanggung dia gitu ya, rubah wasiat itu. Oh berat saksi itu, berat Pak, saksi apapun termasuk saksi nih nikah itu, waduh itu Pak, berat itu kan. Udah saksi nikah, saksi apa gitu, itu berat itu. Ya. Lanjut. Fa'in uthiro, ya ini masih memperkarakan dua orang tadi ya Pak, yang ghairukum ya, yang selain kamu ya, yang tadinya diragukan tentang keadilannya walaupun sudah bersumpah. Nah maka jika uthiro ya diketahui ya, boleh artinya selain diketahui apa artinya? Didapati ya, didapati. Bila didapati ya, atau terbukti boleh gitu ya, terbukti ala bawas atas ya, atas annahuma, bahwasanya keduanya ya, bahwasanya keduanya ya, orang yang sudah bersumpah tadi akan berbuat adil, nggak akan menukar bla 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 tadi ya, istahaqqo ya, keduanya apa, benar berbuat gitu ya. Benar berbuat, hakok artinya kan benar kan, benar berbuat ya, benar berbuat artinya yang mereka janjikan lewat sumpah tadi dilanggar semua gitu, atau bahkan dilanggar lah, dilanggar. Isman, dosa. Nah dosa itu melakukan pelanggaran dari isi sumpahnya karena dia tidak menjadi saksi yang adil demi keuntungan pribadi untuk atau keluarga. Nah fa'akhoroni, maka akhoroni, dua yang lain, jadi ada saksi berikutnya bisa tampil, yaqumani, keduanya tampil berdiri
ya, maqamahuma menempati makom keduanya. Ya, minal ladzina orang-orang istahaqqa lebih berhak alaihim dari mereka. Al-aulayani keduanya lebih utama. Nah, mereka ini ditafsirkan adalah dari ahli waris yang mati ya. Itu calon mati tadi. Dia ahli warisnya. Dia mengambil alih ya. Fayuqsimani maka dia pun keduanya bersumpah ya. Keduanya bersumpah. Bila atas nama Allah ya. La syahadatuna, isi sumpahnya adalah ya demi Allah, sungguh kesaksian kami itu ahaku lebih berhak, lebih benar min syahadatihima dari saksi keduanya tadi ya yang terbukti ya ternyata dia melakukan apa? Dosa, pelanggaran. Wa ma'tadainan tidaklah kami akan melanggar ya. Inna sungguhnya kami idzan kalau melanggar, kalau begitu lamin sungguh termasuk az-zolimin orang-orang yang zolim ya, sedikit beda di sana tadi kan laminal asimin ya, ini laminal zolimin. Saking pentingnya Bapak saksi ya, saksi ini itu apalagi isi wasiatnya benar-benar ya pokok isi wasiat apapun gitu ya, artinya apalagi tadi di isi wasiat itu benar-benar akan apa? Menjadi manfaat penyelamat bahkan untuk istrinya, anaknya, ibunya gitu ya, bapaknya, masya Allah itu ya. Karena memang orang-orang yang ditanggung ya, atau termasuk dari ahli warisnya. Dzalika itulah adna lebih mendekati ya, lebih patut ayat tu akalah mereka mendatangkan bisyahadati dengan kesaksian ala wajiha atas yang sebenarnya gitu ya. Wajah itu artinya wajah segi ya atau asli ya sesuai dengan apa yang ada gitu ya. Au yakhafu atau mereka khawatir anturodda akan apa? Ditolak aymanun akan sumpahnya. Jadi itu. Maka dengan apa sumpah tadi. Ba'da aymanihim setelah sumpahnya mereka. Itu. Jadi masing-masing untuk dua golongan ini harus bersumpah. Apalagi yang ketiga tadi ya. Karena takut enggak diterima ya atas mereka yang 10 berdua itu karena mereka juga bersumpah, maka harus ditimpali, dilayani, diimbangi dengan sumpah juga. Itu ba'da imanihim setelah mereka bersumpah. Jadi ini penting. Wattaqullah semuanya nah akhirnya buat semua-muanya baik dua saksi yang pertama orang beriman, saksi yang kedua ya tadi non muslim, saksi yang ketiga kalangan ahli waris ya. Itu dipesan wattaqullah dan bertakwalah kalian kepada Allah, wasma'u dan dengarkan oleh kalian semua akan perintah Allah, pesan Allah ya. Wallahu dan Allah itu la yahdi tidak akan apa? Memberikan petunjuk al-qauma pada kaum al-fasiqin, orang-orang yang fasik. Artinya orang yang melanggar sumpah, orang yang berdusta atas sumpahnya, melanggar merubah isi wasiat, itu kategorinya ya sebagai orang yang fasik ya, yang fasik. Kalau udah fasik itu berarti lengkap. Orang berdosa juga, zolim juga gitu ya Pak. Gitu. Kalau sudah disebut orang fasik itu. Ada yang tanyakan Pak? Terjemahannya. Ini termasuk sudah wilayah fikih ya Pak, tentang fikih. Ada yang tanyakan Pak? Hah? Ada? Enggak adanya apa gimana nih? Paham? Hah? Masih sehat, belum mau mati. belum mau mati. Jika boleh juga. Gitu. Jadi setelah ada termasuk firman Allah tadi yang Al-Baqarah 180 itu kan kemudian Ibnu Umar ya hampir setiap malam dia itu kan tulis wasiat itu. Saking dia merasa bahwa kayaknya ya karena takkannya beliau itu ya Pak. Jadi jangan-jangan ini malam saya yang terakhir gitu kan. Gitu kan?
Jangan-jangan iya, jangan-jangan ini hari saya yang terakhir. Tulis itu. Boleh seperti itu. Boleh. Boleh. Nah, kalau kembali ke Al-Baqarah 180 memang intaroni khaironil wasiyah. Kalau kamu meninggalkan khairon, maksudnya harta. Itu yang harta seperti itu. Jadi di situ disebutkan malah kepada kedua orang tua, kerabat dan sebagainya. Itu. Karena apalagi tadi ya disebutkan kepada kedua orang tua ya, karena mungkin walaupun sebenarnya kalau orang tua kalau sama-sama seakidah nggak perlu wasiat sebenarnya Pak, tapi mungkin bisa jadi orang tua itu non muslim kan dapatnya dari wasiat ya kan, kalau warisan kan nggak mau warisi dia, iya kan nggak dapat, makanya pentingnya di situ kan, anak angkat loh iya kan, kita punya harta soalnya, karena anak angkat nggak dapat kan, akan dapatnya wasiat. Dapatnya dari wasiat gitu, maka jangan sampai tidak gitu kan. Kalau istri apa segala macam termasuk anak kandung mah otomatis dari wasiat dari Allah ya seperti itu. Atau juga wasiat yang lain dalam artian tadi ya pesan bayar utang, kita punya nazar, janji-janji itu ya kan punya nazar, punya janji yang kita belum bisa menepati kan Pak. Perlu diwasiatkan supaya nanti ditunaikan oleh ahli waris, termasuk hutang. Dan juga nggak apa pentingnya Pak, tagihan loh, tagihan juga itu, ya, piutang, iya kan, itu piutang itu. Kita punya tagihan kan jelas nanti, itu. Karena kalau nggak ada wasiat dari orang tua kita misalnya yang nanti kita nagihnya kan bingung itu kan, nggak ada bukti. Tapi kalau tagih, nah itu termasuk tuh tagihan. Boleh nggak sih kalau yang utangnya apa? Kalau kita nih misalnya mau nagih, kita bilang sama yang orang kita utangin, nanti kalau saya nggak ada, kamu transfer aja ya ke nomor rekening ini, boleh nggak sih? Ya boleh itu boleh aja tuh, teknis itu kan. Transfer aja, jadi kalau saya udah nggak ada nih, transfer aja ke nomor rekening ini. Boleh seperti itu. Nah, tinggal termasuk yang kita pesanin tadi bisa nggak dipercaya gitu kan? Makanya tadi tentunya yang kita juga ngasih tahu kepada keluarga bahwa kita punya tagihan pada si fulan dan fulana. Nanti kalau dia transfer jangan ini memang sudah dipesan seperti itu. Itu. Dan insya Allah ya, karena sudah ketetapan Quran pasti nanti kita ada kasih tahu. Ketika apa tadi sakit ya, walaupun juga kasusnya pernah salah ya. Siapa Pak? Sa'ad bin Waqqas ya, pernah salah. Pernah nggak ceritanya nggak Pak? Waktu haji wada kan, nah beliau kan sakit keras. Nah dia pikir dengan sakitnya bakal membawa kematian, gitu kan, seperti itu kan. Nah lagi haji wada bersama Nabi maksudnya kan. Nah akhirnya Nabi besuk sama Nabi, didoain sama Nabi, Allahumma shfi Sa'ad, gitu doain. Nah kemudian dibilang, ya Rasulullah, engkau tahu kan saya ini dzu malin, saya ini orang yang sangat kaya, banyak harta. Anak saya cuma satu perempuan, gitu kan? Anak saya cuma satu perempuan. Bagaimana kalau saya berwasiat dengan 2/3 harta saya? 2/3 harta saya mau diberikan pada, pokoknya ya diwasiatkan, bukan pada keluarga ya. Keluarga kan sudah dapat wasiat dari Allah. Termasuk yang anaknya tadi ya, yang satu perempuan, kemudian istri gitu kan. Itu. Nah, tapi Nabi bilang jangan, karena kamu mati meninggalkan anak kaya itu lebih baik daripada miskin lagi meminta-minta. Kalau begitu gimana kalau satroh gitu kan, separohnya pun jangan, kata Nabi, nggak boleh kita berwasiat untuk didermakan harta kita, separuh harta kita, nggak boleh. Bagaimana kalau sulus, 1/3? Nah, kata Nabi sulus itu kasir ay kabir, sepertiga itu banyak atau gede. Nah, tetapi boleh itu maksimalnya 1/3 itu. Nah, ternyata berkah doa Nabi tadi, dan memang juga saat minta doain supaya jangan mati di Mekah. Ya, mati di Mekah. Jadi semua para sahabat muhajir itu minta doa sama Nabi supaya jangan mati di Mekah. Kalau kita pengen mati di Mekah ya. Iya, pada nggak mau. Kenapa? Nggak mau mati di tempat tanah yang mereka pernah tinggalkan.
Mereka kan meninggalkan harta banyak Pak waktu hijrah ke Madinah. Ya kan, ladang yang isinya pepohonan berbuah ya kan, korma apa, bahkan ternak-ternak tuh tinggalin, bahkan juga pokoknya semuanya. Karena mereka hijrah itu untuk menyelamatkan akidah ya, bukan menyelamatkan harta, tidak, atau menyelamatkan nyawa juga tidak. Nah, Nabi sudah bilang pada waktu itu, didoain sama Nabi, ya doain supaya semua muhajir nggak mati di Mekah, kecuali satu tuh, namanya Sa'ad juga, saya lupa, ya mati di Mekah, Sa'ad juga, tapi bukan Sa'ad bin Waqqas ya, Sa'ad juga. Nah, Nabi bilang nanti harta kamu akan bermanfaat buat orang banyak. Wah, ini doa Nabi, ya, doa Nabi berarti memang bakal sembuh, ya, bakal sembuh dan nanti hartanya bakal dimanfaat oleh kaum-kaum, bahasanya seperti itu, ya, bukan kaum-kaum, bahasanya seperti itu, akwam. Ternyata betul, ya, beliau sembuh dan hartanya bermanfaat buat orang banyak, dan ternyata anaknya bukan cuma satu, ya, kalau nggak salah itu sampai 19, berarti mungkin dia nikah lagi apa, dan hartanya dimanfaatnya banyak orang, itu kan. Jadi tadi ya, artinya punya prediksi bahwa dengan sakit kerasnya itu bakal mati, tapi ternyata tidak gitu. Tapi udah bener wasiatnya tadi, udah wasiatnya udah bener. Bahkan Ibnu Umar tadi berwasiat setiap saat, ya setiap saat itu. Jadi kalau kira-kira punya harta lebih Pak, punya harta lebih ya, lebih itu segera berwasiat. Itu segera berwasiat itu. Itu ya Pak. Ini tanyakan lagi? Nggak ada. Ini udah 1 menit lagi ya. Baik ya, 1 menit lagi tadi. Nah, tadi di ayat yang ke-105-nya ya alladzina amanu alaikum anfusakum. Ini wanti-wanti Allah, pesan Allah pada kita ya orang beriman supaya kita menjaga diri kita. Karena di sekitar kita Pak banyak berkentayangan orang-orang yang sesat ya. Yang mungkin mereka nggak suka ya dengan kita. Mereka bisa menebar fitnah, bisa berbuat fasik, licik dan sebagainya. Tapi nggak usah khawatir. Yang penting kita punya iman di atas petunjuk. Jadi betapapun mereka mungkin berdaya upaya dengan segala potensi yang ada nggak akan bisa mencelakakan kita. Kalau kita sudah ditolong oleh Allah gitu. Jadi nggak usah berkecil hati. Ya karena yang menyelamatkan kita tuh Allah, yang ngasih rezeki kita juga Allah. Jadi nggak usah khawatir dengan upaya jahat dari selain Allah gitu ya. Termasuk tadi orang-orang yang sesat itu. Ini penting, ini akidah. Ya, jadi jangan sampai kita merasa merasa bahkan berkecil hati kita bisa dizolimi, disakiti, tidak. Betapa mereka berupaya untuk memodorotkan kita nggak akan bisa. Kalau kita punya hidayah tadi, ya, artinya kita di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta petunjuk terus ya, Allah telah perintahkan, juga Nabi mengajarkan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Gitu ya Allah, aku minta apa? Al-huda, minta petunjuk, minta hidayah. Wat tuqa, minta ketakwaan. Wal afafa, minta dijauhi di sifat apa Pak? Meminta-minta. Wal ghina, dan minta kekayaan. Kita baca terus itu. Hidayah ini penting, minta terus ya. Gitu. Biar kita tidak jadi sasaran objek keburukan dari orang-orang yang telah Allah sesatkan tadi. Demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan ya sedikit ini bisa memberikan pencerahan, tapi pastinya belum maksimal ya, belum maksimal. Terus ditanyakan, dikaji, baca tafsir-tafsir yang ada ya biar nambah pemahamannya. Atau nanti bisa ditanyakan pada pertemuan akan datang ya. Demikian hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.